Every single day, I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share soal SKB Guru SD, metode dan media pembelajaran di SD. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Berikut diberikan studi kasus. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu, kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian, huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode SAS, D. Metode cerita. Jawabannya adalah C. Metode SAS. Metode SAS merupakan singkatan dari struktural analitik sintetik. Proses penguraian atau penganalisisan dalam pembelajaran dengan metode SAS meliputi 1. Kalimat menjadi kata-kata, 2. Kata menjadi suku-suku kata, dan 3. Suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya soal nomor 2. Metode yang merupakan penyempurnaan metode alfabet dengan mengajarkan bunyi-bunyi bahasa sebagai pengganti huruf-huruf berdasarkan ucapan hurufnya adalah metode membaca permulaan titik-titik. A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode kata lembaga, C. Metode SAS, D. Metode suara. Jawabannya adalah D. Metode suara. Metode suara juga disebut phonic method. Metode ini merupakan penyempurnaan metode alfabet. Pada metode ini bukan abjadnya yang diajarkan, melainkan bunyi-bunyi bahasa sebagai pengganti huruf-huruf tersebut. Ucapan huruf-huruf tidak berdasarkan atas bunyi abjadnya, melainkan ucapan hurufnya. Soal nomor 3. Pada mata pelajaran IPA, Pak Ali memberi tugas kepada siswanya untuk membawa lampu senter, baterai, kabel, cutter, isolasi untuk membuat penerangan ruangan melalui percobaan serta mengamati secara proses. Contoh di atas mengisyaratkan bahwa Pak Ali sedang memberi pengalaman kepada siswanya dengan memakai metode titik-titik. A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Diskusi, D. Simulasi. Jawabannya adalah B. Eksperimen. Pak Ali menggunakan metode eksperimen dengan media benda-benda konkret. Benda-benda konkret adalah benda apa adanya atau benda asli tanpa perubahan. Dengan menggunakan benda konkret, kualitas pembelajaran IPA siswa akan meningkat karena siswa tidak hanya belajar produk IPA, tapi juga mereka memperoleh pengetahuan IPA melalui keterampilan proses sains. Selanjutnya soal nomor 4. Bercerita dengan alat peraga seperti boneka, gambar seni, wayang, papan flanel, dan sebagainya merupakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode titik-titik. A. Role playing, B. Storytelling, C. Komik pembelajaran, D. ICT. Jawabannya adalah B. Storytelling. Storytelling adalah metode yang menggunakan cerita dongeng yang merupakan situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu dengan media pembelajaran wayang, storybook, dan sebagainya. Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini adalah beberapa yang harus diperhatikan
dalam menggunakan metode storytelling, yaitu titik-titik. A. Kontak mata, mimik wajah, suara, kecepatan, alat peraga. B. Kontak mata, mimik wajah, suara, penampilan, alat peraga. C. Gerak tubuh, suara, kecepatan, bahasa, alat peraga. D. Gerak tubuh, suara, kecepatan, kontrol, alat peraga. Jawabannya adalah A. Mimik wajah, kontak mata, suara, kecepatan, alat peraga. Hal penting atau yang harus diperhatikan dalam storytelling adalah kontak mata, mimik wajah, gerak tubuh, suara, kecepatan, dan alat peraga. Selanjutnya soal nomor 6. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke khalayak. Berikut ini yang termasuk media audiovisual adalah titik-titik. A. Alat peraga, B. Televisi, C. Gambar sketsa, D. Radio. Jawabannya adalah B. Televisi. Siaran televisi atau TV merupakan media yang sangat ampuh dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara serempak. Televisi juga mempunyai daya jangkau yang luas dan mampu meniadakan batas wilayah geografis, sistem sosial, politik, dan budaya masyarakat pemirsa. Lewat tayangan televisi, kita telah melakukan pembelajaran audiovisual. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Bu Aminah akan membuat RPP mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Ia kebingungan memilih media saat hendak menjelaskan para pejuang. Maka, sebaiknya Bu Aminah menggunakan titik-titik. A. Gambar bagan, B. Poster pembelajaran, C. Kartu belajar, D. Foto tokoh atau pahlawan. Jawabannya adalah D. Foto tokoh atau pahlawan. Dalam pembelajaran IPS, salah satu langkahnya adalah dengan menunjukkan gambar, clipping dari tokoh berbagai bidang dan tempat. Hal tersebut termasuk dalam pembelajaran model analitik keteladanan. Selanjutnya soal nomor 8. Bu Kinanti menuliskan KD dalam RPP-nya, yaitu peserta didik dapat mengurutkan banyak benda. Maka media yang dapat digunakan adalah titik-titik. A. Gambar sketsa, B. Gambar peta konsep, C. Poster pembelajaran, D. Pohon bilangan. Jawabannya adalah D. Pohon bilangan. Dalam mengurutkan benda-benda, media yang dapat digunakan adalah media pohon bilangan. Seperti halnya membuat sebuah boneka, pohon bilangan ini cocok untuk anak kelas rendah karena ada banyak warna di pohon bilangan itu. Peserta juga bisa diajak aktif dalam penggunaan media pohon bilangan ini. Selanjutnya soal nomor 9. Pada saat pelajaran IPA, seorang guru membawa alat bantu mengajar berupa torso. Tujuan digunakannya torso adalah untuk titik-titik. A. Memudahkan peserta didik untuk memegang benda-benda. B. Memudahkan peserta didik untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. C. Membebaskan peserta didik untuk berkreasi. D. Memudahkan peserta didik untuk mempelajari lingkungan. Jawabannya adalah B. Memudahkan peserta didik atau anak untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Torso adalah model potongan atau rangka tubuh manusia. Torso memudahkan peserta didik untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Oke, selanjutnya nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut.
1. Membantu peserta didik dalam belajar gerhana bulan dan gerhana matahari. 2. Membantu peserta didik untuk mempelajari makhluk hidup. 3. Membantu peserta didik untuk menunjukkan letak suatu tempat di bumi. 4. Membantu peserta didik tentang perubahan bentuk benda. Dari pernyataan di atas, fungsi globe ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A 123, B 134, C 1 dan 3, D 2 dan 3. Jawabannya adalah C 1 dan 3. Globe sering digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar ilmu pengetahuan bumi dan antariksa atau IPA, seperti letak suatu tempat di bumi, gerhana bulan, dan gerhana matahari. Oke, cukup sampai di sini sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.